Sampurasun. Seperti biasa, ini agenda rutin kita setiap minggu untuk senantiasa berkumpul, berbagi, berdiskusi. Suasana mendung memang di luar sana dan menjelang hujan sehingga terasa udaranya panas. Kalau hujan sekalian mungkin malah nggak panas ya, tapi karena mendung jadi terasa lembab dan panas. Tapi semoga ini tidak mengurangi intensitas diskusi kita pada sore hari ini. Ada satu tema sebetulnya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Interupsi? Oh, ya, ini. Mohon maaf, Sampurasun Pak De. Iya, silakan. Ini menarik ada interupsi. Coba saya mau dengar dulu apa ini interupsinya. Tiba-tiba saya terbayang suasana di DPR ada interupsi gitu kan. Tapi itu oke lah, itu memang mekanisme forum, biasanya memang ada interupsi kan. Nggak bisa dirubah, walaupun kita seringkali mendapatkan pelajaran buruk dari interupsi yang ada di DPR. Tapi oke lah, kali ini kita memberikan satu pelajaran yang lebih sopan tentang bagaimana interupsi rupanya gitu. Apa nih? Apa yang mau diinterupsi? Iya. Saya mau menyampaikan sesuatu Pak De. Iya. Berkaitan dengan diskusi kita di minggu yang lalu. Iya. Mengenai teknologi dan peradaban. Oh, oke. Ya, oke. Terus, baik. Sesudah diskusi kita itu, saya mengingat kembali hal-hal yang didiskusikan dalam pertemuan kita tersebut. Iya. Lalu saya teringat masih tentang teknologi berkaitan dengan rekayasa genetika misalnya. Iya. Muncul pertanyaan di benak saya, terutama ketika saya juga kemudian mengulang nih Pak De, menonton kembali rekaman salah satu diskusi ngobrol bareng Pak De di waktu-waktu yang sebelumnya. Ada sebuah pernyataan atau kalimat dari Pak De yang mengatakan bahwa ketika kita melihat situasi kedaruratan hari ini, maka kita tidak lagi melihat sebagai perang konvensional, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan asymmetric warfare seperti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan teknologi, apakah mungkin, saya penasaran nih Pak De, apakah mungkin pada waktu-waktu ini sebetulnya teknologi, misalnya salah satunya rekayasa genetika, itu sebetulnya kemudian menjadi tools atau alat atau senjata yang digunakan di dalam asymmetric warfare, seperti itu Pak De. Maka jika boleh, apabila diizinkan, mungkin diskusi kita kali ini bagaimana kalau kita masih meneruskan nih Pak De tentang teknologi dan peradaban, seperti itu usulan dari saya. Terima kasih Pak De. Iya. Baik. Ya, saya pikir agenda saya bisa, apa yang mau saya sampaikan bisa ditunda karena itu lebih pada hal yang sangat filosofis sebetulnya tadinya yang mau saya sampaikan. Dan karena ada respons forum yang masih menganggap perlu bahwa pembahasan kita minggu yang lalu tentang teknologi dan peradaban harus dituntaskan. Jadi daripada saya diinterupsi lagi, makanya saya kemudian, ayo siapa yang masih mau ngomong lagi gitu kan, daripada nanti saya mulai ntar diinterupsi lagi kan. Jadi ini saya kasih kesempatan, ya silakan. Sampurasun Pak De. Rampes. Sebetulnya saya setuju dengan rekan saya, karena sebetulnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal setelah kemarin saya diracuni dengan semua materi Iya. Pak De berikan gitu. Jadi setiap kali saya melihat berita tuh kayak ya nggak sih gitu. Racunnya tuh udah mulai nyebar di otak saya gitu Pak De. Jadi masih ada yang mengganjal yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Ini tentang virus Zika Pak De. Virus? Zika. Oke, Zika. Z-I-K-A. Nah, berbicara tentang virus itu, pertama kali sebetulnya ditemukan di Afrika. Kenapa harus depannya pakai Z? Itu memang agak berbahaya kalau pakai Z, Zika gitu. Tapi oke, terus.
ditemukan di Afrika sebetulnya. Nah, kenapa saya mengangkat isu ini? Karena sebetulnya beberapa hari kemarin itu sempat menyebar broadcast ke masyarakat bahwa virus ini sudah sempat masuk ke Indonesia, Oke. khususnya di Bintaro dan di Bawa Jakarta. paspor nggak? Nah, visa diurus nggak itu? Kalau dia bisa masuk ke Indonesia harusnya urus. Terus. Gitu. Ada broadcast bahwa virus ini sudah masuk ke Indonesia dan menimbulkan korban. Tapi itu berita itu langsung dibantah oleh Menteri Kesehatan sebetulnya. Konon katanya. Konon katanya Dan konon katanya dibantah pula. Betul. Oke. Dan konon katanya juga virus ini munculnya sebetulnya awalnya dari monyet. Tahun 1940 di Nigeria. Di Afrika Selatan menyerang monyet. Tetapi berjalannya waktu itu virus ini justru menyerang ke manusia, Pak De. Saya sempat berpikir juga, sebetulnya monyet dan manusia kan dua makhluk yang berbeda. Ya. Kenapa dalam hal ini penyakit monyet bisa sekarang menyebar di manusia? Ya. Apakah kalau tadi rekan saya gunakan istilah rekayasa genetika, apakah sebetulnya di situ juga ada permainan itu? Jadi virus ini menyerang manusia, menyerang janin yang masih ada dalam kandungan. Jadi begitu satu janin yang terkena virus Zika, maka otaknya akan mengecil sehingga waktu janin itu dilahirkan dia akan cacat mental seumur hidup permanen, seperti itu. Dan konon katanya vaksinnya baru akan ditemukan itu 10 tahun dari hari ini. Konon katanya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di situ ada permainan virus itu? Apakah hari ini virus itu jadi salah satu permainan mereka juga gitu? Atau mungkin sebetulnya kalau flashback ke lebih jauh lagi, apakah sebetulnya ada virus-virus yang secara sopan dimasukkan ke tubuh kita, tubuh manusia, yang misalnya vaksin kan polio atau apalah itu yang mereka kan sebetulnya katanya baik. Tapi kalau misalnya kita mau berpikir liar, apakah itu betul baik atau sebetulnya ada agenda lain di balik itu? Seperti itu, yang sehingga hari-hari ini muncul banyak penyimpangan perilaku. Misalnya hari ini marak kasus tentang LGBT, tentang Tunggu, jangan disingkat. Saya pusing dengan singkatan. LGBT itu apa? lesbian, gay, biseksual. Jadi tentang transgender. Oh, oke. Ya. Zaman dulu kan nggak ada yang gitu-gitu ya, Pak De. Nah, hari ini kok muncul itu, atau maksudnya virus itu, apakah ada virus lain yang sebetulnya disebar hingga hari ini hasilnya tuh seperti ini, manusia seperti ini, kualitas manusia semakin menurun. Itu pertanyaan saya, Pak De. Terima kasih. Ada lagi nggak yang lain? Saya kayaknya nanam bom waktu nih dari kemarin seminggu yang lalu jadi ini arus baliknya ke saya sekarang. Tapi it's okay lah. Coba yang lain, coba. Ya, silakan. Sampurasun, Pak De. Rampes. Ini masih menyambung diskusi yang kemarin tentang teknologi dan peradaban. Ya. Sesudah 1 minggu ini terpikir sama saya beberapa fenomena menarik tentang teknologi itu sendiri. Di antaranya saya pikir gini, tentang teknologi yang ditawarkan oleh teknologi bagi peradaban manusia, khususnya tentang jarak dan waktu. Di situ ada tawaran teknologi bahwa sekarang jarak itu menjadi lebih pendek. Jarak menjadi lebih pendek oleh teknologi. Dengan adanya teknologi, jarak menjadi lebih pendek. Oh, ya, terus? Kalau bisa disebutkan, mungkin dengan ditemukan kendaraan mobil, Transportasi, alat transportasi, ya. dan itu menjadi lebih pendek. Tetapi ada fenomena yang menarik di situ. Dengan adanya jarak antar orang itu menjadi pendek, tetapi sebaliknya justru dirasakan bahwa antar orangnya sendiri itu menjadi jaraknya, dengan adanya teknologi jaraknya menjadi lebih panjang. Karena apa? Mereka asik dengan teknologi itu sendiri. Contoh, dengan adanya gadget, dengan adanya segala macam peralatan yang dimiliki, jadi antar orang yang tadinya memang pendek bisa berkomunikasi dengan lancar, tetapi ini menjadi jauh. Mungkin seperti itu untuk jaraknya sendiri ya, Pak De. Itu jarak, berarti bicara ruang. Nah, ya, Oke. betul, Pak De. Nah, satu lagi untuk yang waktu. Nah, waktu. Nah, waktu itu, tawaran teknologi itu bahwa waktu hari-hari ini adalah waktu-waktu yang lebih singkat, lebih cepat dengan adanya teknologi komunikasi, satelit, dan komunikasi data, internet.
Atau menggunakan bahasa lain lebih efisien. Lebih efisien. Ya, bicara waktu. Ya. Jadi satu kejadian di satu tempat itu seketika itu juga dapat dikatakan seperti itu, di-update di tempat lain. Ya. Seperti itu. Jadi waktu itu begitu efisien untuk peradaban itu Ya. sendiri. Tetapi fenomenanya menarik, di sini menarik karena yang dihasilkan adalah kebalikannya. Jadi di situ orang, peradaban, manusia, jadi mereka lebih asik dengan teknologi itu sendiri. Ya. Menghabiskan waktu begitu banyak hanya dengan asik dengan teknologi itu. Misalkan ya dengan gadget juga, dengan komputer, dengan gaming dan segala macamnya, mereka lebih asik. Dan sepertinya waktu itu terbuang begitu saja. Padahal teknologi yang ditawarkan itu buat memperpendek, mempersingkat, Mempermudah. mempermudah. Mungkin seperti itu. Pertanyaan saya, apakah ini jadi salah satu bentuk dari war by proxy atau apa? Dan mungkin minta pandangan Pak D seperti apa? Ini sebetulnya fenomena apa yang sedang terjadi? Mungkin itu aja, Pak D. Oh, wah. Ya, oke. Baik. Lain kali kalau ngomong mesti hati-hati saya. Ini dahsyat ya, serangan balik pertanyaannya. Membuat saya jadi berpikir agak keras. Satu lagi, siapa? Saya tadi Oh ya, silakan. sebenarnya kalau pertanyaan dari saya irisannya tidak terlalu besar sih Pak dari yang dibahas. Itu kan menurut Anda. Jangan ini dulu dong. Jangan dihakimi dulu. Tanya aja dulu. Ya saya kan biasa browsing, tidak terpaku pada tidak terpaku pada informasi yang apa ya kata-katanya. Jadi kemarin itu lagi ketika sedang browsing itu ada beberapa isu nasional yang muncul Pak. Ini soal isu nasional. Iya. Anda cukup tidur? Sudah? Hari ini, malam tadi nggak cukup tidur ya? Sangat cukup sih, Pak. Oke, terus. Salah satu yang saya fokuskan itu adalah tentang RUU Pengampunan Nasional. Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional. Iya. Iya. Terus? Dari kalimatnya kan menarik gitu kan. Pengampunan ibarat apa gitu tadi ya. Setelah saya cari lebih banyak sumber datanya itu banyak yang membahas itu juga. Baik. Salah satunya antikorupsi.org, Ya. lalu bbc.com. Di bbc.com itu kenapa pemerintah saat ini mengadakan RUU Pengampunan Nasional itu salah satunya untuk menggenjot penerimaan pajak. Yap. Walaupun sebelumnya mereka sudah melihat bahwa ini bakal ada penyelewengan di dalam RUU ini gitu. Tapi kenapa mereka tetap membahas RUU ini? Karena alasannya itu akan menggenjot penerimaan pajak gitu. Nah, kalau mau dibandingkan dengan pertanyaan teman-teman yang lainnya gitu, konten yang mereka sampaikan yang terkait dengan hasil diskusi minggu lalu itu kan sesuatu yang kontennya urgen sekali gitu tadi. Nah, di lain sisi pemerintah saat ini ya isu-isu yang muncul dari pemerintahan itu hanya nggak ada yang bahas ke sana gitu kan. Oke. Pengampunan nasional. Apa sih isinya? Soal apa sih sebetulnya? Yang kamu baca saja soal RUU itu apa sih? Kalau dari yang saya baca tentang RUU pengampunan pajak itu ya dulu yang lolos dari pembayaran pajak gitu kan. Yang mereka ada main dengan Pemutihan pajak. Termasuk pemutihan pajak. Ada nggak yang bisa jelasin soal RUU Pengampunan Nasional? Ada yang bisa bantu nggak? Ya. jadi kalau
dari yang saya baca juga, salah satunya dari Kompasiana. Ya. Ya. Jadi kalau jadi RU ini dibuat untuk ya Tolong bisa agak kita keras. bilang pengusaha-pengusaha mungkin pengusaha-pengusaha Hah? yang pada masa menjalankan usahanya gitu mungkin ada melakukan apa ya istilahnya ya penipuan pajak dalam Ya. Nah, Terus? dengan adanya RUU ini gitu kalau pengusaha-pengusaha ini istilahnya insaf sadar nah terus dia mengakui dan dia datang oke ini pajak yang dulu saya nggak jujurnya di sini Ya. nah dengan adanya kejujuran itu nanti juga ada kompensasi yang tentunya mereka harus bayar gitu, atau mereka harus berikan juga kepada pemerintah gitu. Nah pemerintah akan memberikan pengampunannya gitu. Jadi masalah dia melakukan istilahnya pengembangan pajak atau yang ini akhirnya diputihkan. Ya. Ya. Seperti Ya. itu mungkin Pak Dede, bisa ditambahkan. Ya, saya juga baru dengar soal itu. Tapi itu oke lah. Terus ada lagi yang lain? Selain RUU pengampunan pajak, ada lagi apa? Saya kira cukup sih gitu. Ya, itu fakta. Satu sisi kita sedang bicara soal menyambung pembicaraan kita minggu lalu soal teknologi dan peradaban. Tetapi di sisi yang lain memang kita harus menyisakan satu ruang kepekaan kita untuk juga melihat isu-isu yang lain sebetulnya yang ada di sekitar kita. Karena memang dari apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, memang persoalan, masalah yang ada di tengah kita, di dalam masyarakat kita, itu memang sudah sangat complicated. Ya. Jadi nggak bisa kemudian kita hanya mencoba meneropong satu persoalan dan mengabaikan persoalan yang lain. Saya tidak menyalahkan bahwa kemudian ada satu pembicaraan terakhir yang disampaikan tadi menyangkut RUU Pengampunan Nasional. Karena itu fakta dan ada, dan itu nggak bisa kita abaikan. Seperti halnya ketika juga saya bicara tentang peraturan pemerintah nomor 103 soal warga negara asing boleh memiliki rumah di Indonesia. Dan banyak yang abai terhadap itu kan. Apalagi ketika itu orang semua digiring perhatiannya untuk terjebak pada persoalan bom Sarinah. Nah, satu isu menutup isu yang lain, selalu saja begitu. Karena dengan mudah kita bisa menciptakan isu karena banyak persoalan di sekitar kita yang bisa digunakan untuk menutup isu. Gitu. Jadi nggak jelas isu mana ditutup dengan isu yang mana sebenarnya udah nggak jelas karena semua juga sebetulnya persoalannya sama. Nggak usah dicari-cari, nggak usah dibuat masalah itu ada di sana. Ya, saya ingin masuk dulu pada pembahasan tentang teknologi. Saya mencoba merangkum dan menyimpulkan dari apa yang disampaikan di tiga penanya awal tentang ini kelanjutan diskusi kita terdahulu tentang sampai sejauh mana bahaya ancaman teknologi terhadap peradaban. Sebetulnya saya ingin mencoba mencari benang merah ya dengan apa yang kita bahas terdahulu adalah pada untuk memberikan satu pertanyaan-pertanyaan tadi untuk memberikan satu gambaran yang lebih detail sebetulnya tentang ancaman teknologi terhadap peradaban. Artinya 3 pertanyaan di awal tadi, saya bisa mengatakan itu adalah satu penegasan bahwa memang hari ini teknologi hadir sebagai ancaman terhadap kemanusiaan. Dan teknologi tidak lagi sebagai apa yang dulu diinginkan sebagai cara
alat, mungkin saya mencoba mereview kembali pembicaraan kita terdahulu minggu yang lalu tentang teknologi yang dalam definisi yang saya buat adalah teknologi adalah alat dan cara yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia di dalam menjalani hidupnya. Karena ada keterbatasan yang dimiliki oleh manusia dan manusia kemudian perlu membuat cara dan alat untuk bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Ya. Jadi kalau hari ini kemudian kita menemukan beberapa fenomena tadi ini disampaikan, maka sesungguhnya kehadiran teknologi sudah menyimpang dari apa yang dimaksudkan pada awalnya. Dia tidak menjadi alat bantu manusia, tetapi dia justru menjadi alat pembunuh manusia. Perkembangan teknologi memang luar biasa, karena sekarang sudah makin merambah pada pengembangan, atau ada istilah yang sering dikatakan sebagai pemuliaan, tetapi justru saya tidak melihat kemuliaannya di sana. Bicara tentang biologi atau bioteknologi, teknologi yang kemudian spesifik untuk bicara tentang biologi sebetulnya. Nah, baik bicara biologi dalam pengertian tumbuhan, hewan maupun manusia, artinya bicara tentang kehidupan. Rekayasa genetika sebagai bagian dari bioteknologi yang sering kemudian bahasa mereka menggunakan bahasa pemuliaan, seolah-olah kalau sudah direkayasa genetikanya menjadi lebih mulia gitu. Ini kan apa ya, satu pernyataan yang untuk saya sangat gegabah, karena dengan kata lain bahasa pemuliaan itu terhadap hasil proses rekayasa genetika ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan manusia dengan rekayasa genetika itu hasilnya lebih baik dari apa yang dibuat oleh Sang Maha Pencipta. Jadi yang dibuat oleh Yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, itu kalah mulia dibanding apa yang dihasilkan oleh manusia dengan rekayasa genetika ketika menggunakan bahasa pemuliaan. Ya, jadi buat saya itu istilah yang sangat bukan hanya bertentangan, tapi berhadap-hadapan secara diametral dengan kesadaran kita sebagai makhluk yang berketuhanan. Dan kita meyakini bahwa Tuhan menciptakan semua ciptaannya itu mulia adanya, ketika semua hidup di dalam sifat dasar, jati diri, fitrahnya, dan berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Seharusnya seperti yang diinginkan Sang Maha Pencipta. Disitulah kemuliaan setiap makhluk ciptaan itu akan terlihat sebenarnya. Jadi ini penting untuk saya sampaikan di awal tentang kata pemuliaan dalam konteks rekayasa genetika yang seringkali digunakan sebagai istilah yang seolah-olah indah, tetapi sesungguhnya sedang ingin memposisikan diri sebagai lawan dari prinsip-prinsip nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya, saya ingin masuk pada konteks apa yang saya dulu pernah sampaikan, bahwa hari ini memang yang terjadi adalah peperangan asimetris, atau dalam bahasa kerennya asymmetric warfare. Jadi salah satu yang membuat bahwa asymmetric warfare atau perang asimetris itu bisa terjadi justru karena teknologi. Jadi teknologilah yang kemudian meniscayakan adanya asymmetric warfare. Mari saya ajak kita untuk membandingkan dengan perang konvensional di zaman dulu ketika belum dikenal asymmetric warfare. Perang zaman dulu itu
kedua belah pihak yang akan berperang itu berhadap-hadapan secara diametral langsung. Dan berperang di lapangan, di medan perang, makanya disebutnya medan perang. Karena ada medan peperangannya di sana. Jadi lebih beradab. Jadi pasukannya berhadap-hadapan antara dua kubu tersebut, ya kan? Dan itu di medan perang. Perang dengan penuh kemuliaan di sana terjadi. Karena di dalam medan perang itu ya memang nggak ada siapa-siapa, cuman kecuali ya yang akan berperang. Artinya rakyat yang tidak ikut di dalam peperangan tidak akan terlibat, karena dia ada di medan perang, namanya medan perang. Semua saling bisa melihat, tidak ada yang tidak terlihat, semua terlihat. Itu perang konvensional zaman dulu. Kalau kita bayangkan dengan hari ini, medan perangnya menjadi tidak jelas karena semua adalah medan peperangan. Bahkan kehidupan itu adalah bagian dari medan peperangan yang harus dilakukan. Nah, kenapa ini terjadi? Teknologi punya peran besar terhadap terjadinya proses itu. Nah, ini yang disebut dengan perang asimetrik dan war by proxy sebetulnya. Karena tadi, kenapa disebut asimetris? Misalkan saja. Karena kalau perang konvensional itu simetris. Antara kekuatan yang berperang itu simetris. Sama kekuatannya. Tapi asymmetric warfare, kekuatannya berbeda. Kekuatan yang berperang berbeda. Bukan hanya dalam konteks persenjataan, perangnya, terus tentaranya. Bukan hanya itu, bahkan teknologinya. Logistiknya kalah, teknologinya kalah. Jadi ini satu peperangan yang tidak seimbang, yang tidak simetris. Dia asimetrik. Dan peperangan yang dilakukan hari ini tujuannya berbeda dengan peperangan konvensional zaman dulu. Peperangan konvensional zaman dulu terjadi karena bicara tentang satu kedaulatan, bicara tentang bagaimana setiap orang kemudian harus mampu melindungi dirinya ketika dia bicara tentang menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi peperangan dulu adalah bagian dari proses melindungi diri. Hari ini peperangan bukan dalam konteks melindungi diri. Hari ini peperangan dilakukan dalam konteks untuk menguasai, penguasaan. Jadi nafsunya, nalurinya penguasaan. Kalau bicara penguasaan maka bicara tentang kekuasaan misalnya. Perang konvensional antara dua pihak bisa diakhiri dengan satu perjanjian damai. Karena jelas pihak yang berperang, siapa yang berperang, dan itu terbuka. Asymmetric warfare tidak. Karena memang peperangan itu dimulai bukan untuk sekedar mengalahkan musuh, untuk menjaga melindungi kepentingannya atau national interest-nya. Tetapi naluri yang terbangun dari asymmetric warfare adalah penguasaan dunia, penguasaan global. Ini sudah bicara tentang nafsu kekuasaan, asymmetric warfare. Karena yang diperangi pun bahkan tidak seimbang sebetulnya. Tidak berimbang kekuatannya. Jadi tidak ada sebetulnya national interest yang terganggu, kepentingan bangsa yang terganggu untuk berperang. Tetapi naluri berperangnya itu muncul karena nafsu kekuasaan untuk menguasai dunia. Ya, ada perbedaan
Makanya saya mencoba membuat satu perbandingan antara conventional warfare dengan asymmetric warfare. Jadi tujuannya berbeda. Nah, apa kaitannya kemudian dengan war by proxy misalnya? Conventional warfare, proxy yang digunakan itu langsung, dia tidak kemudian menggunakan alat apapun, tapi alat yang ada, dan itu musuh saling melihat. Anda punya sekian meriam, Anda punya sekian pasukan kavaleri, Anda punya sekian pasukan infanteri, dan lain sebagainya. Itu jelas. Tetapi war by proxy itu memungkinkan siapapun yang melakukan asymmetric warfare akan menggunakan alat-alat yang bahkan mungkin tidak dikenali oleh musuhnya. Bahkan mungkin alat-alat perang tadi oleh musuhnya bukan dianggap sebagai alat perang bahkan. Maka kita akan masuk di dalam pembahasan tadi. Misalkan tentang vaksinasi, ya kan? Polio atau apapun namanya, vaksinasi itu. Ya. Bagi kemudian negara yang disasar, itu merasa bahwa itu untuk kesehatan, untuk menjaga agar anak kita sehat dan lain sebagainya. Tapi bagi negara atau kepentingan yang ingin tadi menguasai, maka vaksinasi itu menjadi alat untuk melemahkan. Karena kita tidak pernah tahu ada unsur apa di dalam vaksinasi itu. Katakanlah vaksin polio. Mungkin memang polionya menjadi sembuh. Mungkin. Tetapi ada additional unsur-unsur tambahan di sana yang justru kemudian digunakan untuk melemahkan secara genetika. Karena itu diberikan pada usia dini. Pada usia tumbuh kembang. Ada zat-zat yang dimasukkan justru untuk membunuh, melemahkan di satu sisi. Nah, ini bagian dari war by proxy. Bagaimana tadi vaksinasi digunakan sebagai alat untuk melemahkan satu bangsa dengan agenda misalkan saja tadi, agar anak lebih sehat, anak lebih sehat. Kita sudah masuk war by proxy. Jadi perkembangan yang ada juga menunjukkan itu. Di sisi lain juga misalkan tentang bioteknologi tadi, pemulihan tadi, rekayasa genetik. Ya. Benar, saya sepakat bahwa virus penyakit yang ada di binatang itu tidak bisa ke manusia karena beda. Manusia dengan binatang beda. Kecuali manusianya sudah ke binatangan gitu. Maka dia bisa dimasuki virus itu. Karena manusianya sudah berubah jadi binatang sebetulnya gitu. Ya. Makanya dia bisa dimasuki virus itu. Tetapi di sisi lain, apakah tidak bisa? Bisa. Kan terjadi rekayasa genetika. Asalnya mungkin dari virus binatang. Terjadi proses rekayasa genetika sehingga dia bisa digunakan bisa bermutasi kemudian hidup di tubuh manusia. Ya kan? Sempat waktu di zaman Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadilah itu ribut soal satu tempat penelitian di daerah Salemba, Jakarta sana yang disebut dengan NAMRU, yang punya Amerika Serikat yang nggak pernah tahu ngapain di sana. Dan melakukan penelitian-penelitian yang juga kita tidak pernah tahu laporannya kepada pemerintah Indonesia seperti apa. Dan itu bicara tentang riset semua tentang tadi. Karena kaitannya dengan Departemen Kesehatan kan. Maka riset yang dibuat di NAMRU itu adalah. Dan kita juga nggak tahu nasibnya hari ini NAMRU masih ada atau enggak. Tapi yang jelas setelah itu Ibu Siti Fadilah ya dihajar habis. Di reshuffle, diganti, ya kan. Bahkan terakhir kemudian dituduh karena ada korupsi dan lain sebagainya. Ya, hanya karena dia berteriak soal NAMRU, bahkan saya lupa kalau nggak di UNICEF, kalau nggak di UNESCO, itu juga teriak soal keras soal bagaimana itu. Tentang campur tangan banyak negara-negara maju terhadap pengembangan virus. Jadi jelas pernyataan Siti Fadilah waktu itu langsung menghajar kepada kepentingan asing. Ya, jadi
saya ingin mengatakan bahwa jangankan monyet yang konon katanya agak mirip manusia. Konon katanya agak mirip manusia. Bahkan virus burung saja bisa direkayasa untuk kemudian masuk ke tubuh manusia. Ya bagaimana caranya? Ya gampang. Mudah hari ini untuk melakukan itu di Indonesia. Karena sistem pengamanan kita membuat siapapun dari luar negeri bisa beredar di sini. Ya kan? Nggak usah kita apabila kemudian itu menggunakan dalam tanda kutip agen-agen yang juga orang Indonesia. Hari ini aja ada orang asing masuk ke satu tempat juga dididemin. Jelas gitu. Orang asing gitu kan. Misalkan orang kulit putih kayak apa, orang yang bukan orang kita, bukan orang Melayu, itu masuk misalkan, ya semua nggak ada yang curiga gitu, malah dianggap sebagai dewa yang datang membawa dolar kan gitu, padahal nggak taunya dia bawa virus dan lain sebagainya kan. Itu yang terjadi, dan itu bisa beredar masuk kemana-mana, nggak ada pengamanan apapun. Jadi sedemikian mudahnya virus itu bisa disebar di mana-mana hari ini. Apakah pabean bea cukai kita cukup ketat untuk mengawasi itu? Oke, drag dalam pengertian itu. Tapi tadi, penyelundupan bukan hanya bicara tentang ini ya, tetapi tadi, hasil rekayasa genetika bioteknologi tadi. Atau saya lebih sering mengatakan biological weapon, senjata-senjata biologis. Pernah nggak itu? Bagaimana masuknya ke Indonesia? Siapa yang membawanya? Ya, virus flu burung, terus sapi gila, mad cow, gitu. Sampai yang sekarang virus Zika. Nah ini kan ada satu gerakan yang sistematis, terstruktur, gitu, yang memang dibuat untuk kemudian membuat bangsa ini semakin menurun kualitas manusianya gitu. Dan itu dilakukan secara genetika melalui proses itu. Jadi banyak hal sebenarnya di sekitar kita yang memang kemudian sudah diarahkan untuk membuat, paling tidak kalau membunuh sih enggak, tapi kualitas kita menurun sebagai sebuah bangsa. Kenapa kalau kualitasnya menurun, maka kita kemudian selalu bisa dikendalikan oleh mereka. Karena kita tidak cukup untuk bisa melawan mereka. Kemampuan kita dihambat sebagai sebuah bangsa untuk lebih maju. Karena tidak boleh kita maju. Gak boleh kita lebih pintar. Tidak boleh kita lebih cerdas. Jadi proses itu dilakukan hari ini. Itu bagian daripada asymmetric warfare. Bagian daripada war by proxy. Jadi memang kita tidak menemukan orang tembak-tembakan perang seperti perang konvensional. Tapi peperangan itu ada di sekitar kita hari ini. Melawan apa? Melawan kepentingan penguasa dunia. Apa senjatanya? Biological weapon. Dari hasil proses rekayasa genetika. Dan konyolnya tadi, itu masuk dengan mudahnya. Bahkan kadang-kadang dipersilahkan oleh pemerintah kita. Contoh bagaimana kemudian Deptan bekerja sama dengan Monsanto untuk benih padi hasil proses rekayasa genetika. Dan benih padi itu yang akan disebarkan oleh Departemen Pertanian kepada petani-petani kita. Lalu siapa yang mengatakan bahwa benih rekayasa genetika hasil Monsanto itu lebih baik? Banyak pihak di luar negeri yang juga kritis terhadap itu justru mengatakan Monsanto adalah sumber malapetaka dari proses rekayasa genetika yang dibuat oleh Monsanto selama. Tapi kenapa kemudian Departemen Pertanian memberikan karpet merah bagi Monsanto justru untuk menyebarkan benih padi hasil rekayasa genetikanya di Indonesia? Ya, rupanya kan tetap rupa beras, dimasak menjadi nasi, dimakan begitu. Tapi dampak di dalam tubuh ketika dia diserap dan lain sebagainya akan menjadi berbeda. Karena ada proses yang berbeda. Dia sudah tidak alamiah
ada rekayasa genetika, disebutnya rekayasa genetika makanya. Dan itu masuk ke dalam tubuh kita. Itulah salah satu bagian daripada proses pelemahan. Anak kita makin lama makin lemah, makin lemah, makin lemah. Mungkin sehat, iya. Nampak sehat, iya. Tapi lemah sesungguhnya mereka. Ya. Kecerdasannya melemah. Ya. Kemampuan sosialnya melemah. Bahkan tadi terjadi disorientasi seksual. Jadi lesbian, gay, ya kan, biseksual, transgender, itu juga bagian dari proses yang awalnya adalah rekayasa genetika itu. Prosesnya dari sana. Bahwa memang kemudian ada proses social engineering yang akhirnya dibuat juga untuk bisa menerima mereka. Ya, ini makin bertumbuh kembang saja. Artinya sel-sel yang memang sudah awal ditanamkan untuk membuat kemudian mengarahkan orang pada penyimpangan tadi, lesbianisme, gay gitu kan, transgender, itu tinggal saja dipicu oleh faktor sosial sehingga dia muncul. Tapi secara genetika dia sudah ditanam. Sudah ditanam, iya, melalui tadi vaksin dan lain sebagainya yang kita anggap itu sudah ditanam. Sel-sel faktor sifat pembawa, kalau kita bicara tentang DNA, kan ada sifat yang dibawa oleh DNA. Nah, sifat-sifat itu yang kemudian ditaruh di dalam tubuh anak-anak kita sejak bayi. Nah, tinggal kemudian sosial, peran sosial yang kemudian dibuka untuk memicu itu. Jadi kondisi sosialnya memicu itu, pergaulan dan nah itu. Maka sel-sel itu teraktivasi. Jadi hati-hati. Ya. Hati-hati dengan saya katakan. Jadi bukan faktor sosial semata. Faktor sosial hanya mengaktifasi kecenderungan yang sudah ditanam, disorientasi seksual itu. Karena tadi ada banyak proses tadi, pelemahan. Memang kita bisa menemukan virus yang langsung mematikan, katakan. Tapi juga ada kemudian virus-virus yang hanya melemahkan, hanya membuat kemudian tadi. Dia tidak muncul langsung terlihat sebagai sebuah penyakit. Tetapi ada perubahan genetika yang terjadi. Jadi perubahan tadi, disorientasi seksual segala macam. Dan di luar sana ada perusahaan-perusahaan yang memang, atau paling enggak korporasi yang bekerja untuk itu. Mungkin Anda pernah dengar RAND Corporation, RAND, tulisannya RAND, itu salah satu bagian dari itu. Saya tunjuk aja lah, gitu, susah amat. Ya. Jadi rekayasa genetika segala macam ya mereka yang mengembangkan. Walaupun selalu kemudian kemasan di luarnya seperti hal-hal yang mulia gitu. Atas nama penyelamatan manusia, untuk kemudian bagaimana manusia bisa keluar dari penyakit berkepanjangan, lifetime kualitas hidupnya lebih baik, bla bla. Indah sekali semuanya bicara tentang sesuatu yang indah. Tapi di balik itu adalah tadi ada proses bagaimana merubah manusia ya, menjadi mutan secara genetis, secara biologis. Kenapa saya katakan mutan? Karena terjadi mutasi genetika akibat rekayasa genetika. Dan itu by design. Itu by design. Jadi apa yang tadi disampaikan tentang virus Zika, kemudian kecenderungan lesbianisme, gay dan lain sebagainya tadi.
terus tentang rekayasa genetika bioteknologi tadi, semua memang diarahkan dalam konteks war by proxy. Jadi kita sebetulnya sedang diperangi hari ini. Jadi bukan berperang, lebih tepatnya. Kita sedang diperangi hari ini. Ironisnya, kita tidak sadar bahwa kita sedang diperangi. Gitu. Jadi kita tidak punya sense of crisis tentang bahwa kita dalam kondisi perang loh nih sebenarnya. Karena memang perangnya war by proxy, bukan conventional warfare. Ini asymmetric warfare. Itu yang terjadi. Jadi bukan hanya bicara tentang rekayasa genetika, tetapi rekayasa genetika itu juga secara paralel didampingi oleh rekayasa sosial. Contoh, bagaimana tadi? Ada satu pernyataan yang menarik tentang teknologi komunikasi yang digunakan, teknologi transportasi. Saya setuju. Ada proses mind manipulation di sana. Ada manipulasi pikiran di sana. Seolah-olah jarak menjadi begitu dekat karena transportasi, karena komunikasi. Seolah-olah kita kemudian tidak bisa dipisahkan, menjadi borderless. Ya. Tetapi di satu sisi yang lain, sebetulnya kita sedang dijauhkan, bukan sedang didekatkan oleh teknologi. Teknologi nampaknya membuat hidup kita lebih mudah di satu sisi. Karena banyak hal yang bisa dilakukan lebih cepat dengan teknologi. Tapi ingat, tetap satu hari itu 1 kali 24 jam. Teknologi tidak membuat satu hari menjadi 48 jam. Teknologi tidak membuat satu hari menjadi 36 jam. Tetap satu hari 24 jam. Maka waktu yang dihabiskan dengan segala kemudahan teknologi akhirnya menghilangkan ruang sosialnya. Manusia kehilangan ruang sosialnya. Karena teknologi membuat manusia hidup di alam virtual, di alam maya. Bukan di alam nyata. Seolah kemudian semua terjangkau. Dunia menjadi pendek jaraknya. Tetapi itu di alam virtual, bukan di alam nyata. Di alam nyata, hubungan sosial manusia menjadi sangat pendek. Jaraknya, ruang sosialnya menjadi sangat sempit. Karena ketika dia berada di satu ruangan, dia tidak lagi kemudian menggunakan ruang dan waktu sosialnya untuk kemudian membangun interaksi hubungan secara nyata. Tetapi dia tetap asik dengan teknologi. Maka kita sering mendapatkan satu pernyataan, dan beberapa kali juga disampaikan. Ada 7 orang ngumpul, bareng-bareng satu meja, tapi 7 orang itu masing-masing megang gadgetnya. Maka pertanyaannya, ruang sosialnya yang mana sesungguhnya? Sempit ruang sosial dia. Karena saat itu, sekalipun dia sedang dengan kelompoknya, sedang bertuju dengan kelompoknya, sesungguhnya dia tidak bertuju, dia tetap sendiri. Karena waktunya dihabiskan dengan gadget. Yang seolah-olah menghubungkan dia dengan banyak orang. Tetapi yang banyak orang itu virtual. Tidak nyata. Manusia kehilangan kemampuan sosialnya di situ. Manusia kehilangan kepekaan sosialnya. Dia bisa terupdate
berbagai informasi yang ada di luar jauh di sana. Karena teknologi informasi begitu dahsyatnya. Tapi dia tidak terupdate. Bahkan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya saja dia tidak tahu. Yang ada di dekat dia saja dia tidak tahu apa yang terjadi. Padahal itu adalah yang nyata. Itu bukan virtual. Itu nyata. Karena bisa dia langsung temui, dia langsung lihat. Tapi justru dia kehilangan kepekaan itu terhadap lingkungan yang dekat dengan dirinya. Jadi saya sepakat tadi dengan apa yang disebutkan tadi. Jadi seolah teknologi memperpendek ruang, menyingkat waktu, tetapi sesungguhnya tidak. Karena ruang yang diperluas oleh teknologi adalah ruang maya. Waktu yang dipersingkat pun juga waktu yang tidak akan keluar dari siklus waktu 1 kali 24 jam. Jadi tetap saja sebetulnya waktu yang dia habiskan untuk hidup di dalam 1 kali 24 jam tetap sama sesungguhnya. Tetapi bedanya, dia menghabiskan waktu dengan manusia atau dia menghabiskan waktu dengan alat yang disebut dengan teknologi tadi. Itu yang membedakan. Karena saya ingatkan, Anda menggunakan teknologi secanggih apapun, Anda tidak akan bisa merubah waktu tetap 1 kali 24 jam. Sehebat apapun teknologi yang akan digunakan. Artinya dalam siklus waktu 1 kali 24 jam, kita bisa melakukan alokasi. Berapa sih aktivitas manusia? Untuk bekerja, dipotong makan, minum, tidur, mandi, dan kegiatan-kegiatan pribadi lainnya. Lalu sisanya berapa sih? Kan tetap tidak berubah waktu yang digunakan sesungguhnya dalam dia menjalani hidup. Dengan atau tanpa teknologi, tetap sama. Yang membedakan satu tadi. Apakah kemudian aktivitasnya dihabiskan dengan manusia atau dengan teknologi? Itu yang membedakan. Itu yang saya katakan, ancaman teknologi sebagai sebuah peradaban. Maka hati-hati. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa saya anti teknologi. Tidak, saya tidak anti teknologi. Tapi saya ingin teknologi yang memanusiakan manusia. Bukan teknologi yang membunuh kemanusiaan. Ada. Ada. Karena teknologi yang memanusiakan manusia pasti dibuat oleh manusia. Kalau yang tidak memanusiakan manusia, pasti tidak dibuat oleh manusia. Atau yang saya sebut tadi. Lalu kalau bukan manusia apa? Ya mutan namanya. Manusia yang sudah kehilangan nilai kemanusiaan, manusia yang sudah kehilangan jati diri kemanusiaannya, yaitu mutan namanya. Sudah mengalami mutasi. Sehingga dia menjadi mutan. Kalau bahasa kampung, itu kan bahasa keren. Kalau bahasa kampung, mutan itu apa? Manusia setan. Bahasa keren, kan sama. Judulnya tetap mutan. Bahasa inteleknya mutan dari kata mutasi. Proses mutasi menjadi mutan. Satu objek yang bermutasi menjadi mutan. Itu kan gitu, keren kan? Intelek kan gitu. Dan kita pakai bahasa kampung, mutan, manusia setan. Gitu. Ya itu. Nah, teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh para mutan ini pasti akan membunuh kemanusiaan. Jadi kalau boleh saya mengatakan tadi, ada 3 tapi ada 1 yang tersisa agak berbeda. Ini oke lah. Ada satu hal yang membuat saya sedih sebetulnya jadinya gitu ya. Tapi itu fakta bahwa persoalan itu ada, kita nggak bisa abaikan gitu. Kita bicara tentang tadi kan
Asymmetric warfare, war by proxy, rekayasa genetika. Wah, itu kan hebat, itu dunia loh itu. Ini bicara global, gitu kan? Oh, itu dahsyat itu. Fenomenanya. Kita jadi sudah sampai tingkat global, tiba-tiba RUU pengampunan nasional. Cik, gitu kan. Ya, itulah potret yang memprihatinkan dari bangsa kita. Saya mengatakan bangsa kita hampir keseluruhan memang begitu hari ini. Jadi dari mulai elit sampai rakyatnya, mereka tidak lagi tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya hari ini. Elit kekuasaan kita sibuk dengan mengamankan kepentingan kekuasaannya. RUU pengampunan nasional. Bagaimana agar para pengusaha yang ada bisa terbebas dari jerat pajak, supaya apa pajak yang sudah mereka kemplang selama ini bisa diputihkan. Jadi ya, secetek dan sedangkal itu cara berpikir. Ya kalau elitnya begitu, kita nggak bisa berharap banyak dari rakyatnya. Elitnya aja mikirin cuma segitu. Karena orang yang ada di elit kekuasaan hari ini, para petinggi ini kan hasil perasan dari yang terbaik dari rakyat, dari satu proses demokrasi yang ada. Jadi kalau yang terbaik saja mikirnya sedangkal itu, secetek itu, ya kita nggak usah ngomong rakyatnya pasti gitu. Tapi paling tidak rakyat yang bukan kita yang berkumpul hari ini lah. Ya. Karena pertanyaan-pertanyaan cerdas tadi itu saja menunjukkan bahwa Anda yang bertanya kualitasnya jauh lebih tinggi pemahamannya ketimbang elit politik di sana gitu. Level pemahaman masalahnya ya, kemampuan memahami masalah dan melihat persoalan dalam bingkai besarnya justru ada pada Anda semua dibanding elit politik kita hari ini. Yang bicara seenak perutnya, seenak udahnya. Ya sudahlah, kalau beras mahal, ya jangan makan beras banyak-banyak. Ya itu kualitas elit kita hari ini gitu. Sementara di ujung belahan dunia lain gitu kan, sedang sibuk mengembangkan satu virus, ya kan? Virus Ebola, virus flu burung, virus Zika dikembangkan untuk kemudian mereka tinggal milih ini mana yang mau kita habisi nih, kita genocide karena udah nggak ada gunanya manusianya. Tapi oke, ini masih kita pertahankan tapi kita lemahkan supaya mereka nggak ngelawan, supaya nggak lebih cerdas dari kita. Atau mereka juga mengembangkan secara terbalik dengan logika terbalik, kalau mereka bisa membuat sesuatu yang menghancurkan bagi kepentingan diri mereka sendiri, mereka bisa membuat sesuatu yang justru membuat mereka lebih kuat untuk membuat mereka jadi superhuman misalnya. Jadi itu berlaku dua arah kepada mereka melakukan proses rekayasa genetika untuk menjadi punya kemampuan manusianya lebih semakin kuat, kemampuan kecerdasannya, fisiknya semakin kuat, daya tahan tubuhnya semakin kuat, makin tidak mudah sakit dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, bagi mereka terbalik digunakan untuk yang ingin dikuasai. Saya nggak perlu orangnya, saya perlu tanahnya, berarti orangnya kita habisi. Nah ini saya masih perlu orangnya, karena kita perlu pekerja. Karena mereka nggak mau jadi budak. Mereka nggak mau jadi buruh. Oh, mereka penguasa teknologi kok. Mereka Tuhan kok. Tuhan nggak mau. Mereka udah mau jadi Tuhan kan? Baru mau jadi belum tapi. Kalau Tuhan yang beneran marah baru tahu rasa kan gitu. Yang belaga-belaga begini kan enak nyikatnya. Nah, tadi. Jadi memang ini fenomena yang memang
by design. Ini by design. Ini satu hidden agenda. Agenda tersembunyi di balik kampanye-kampanye humanisme yang mereka. Di balik kampanye globalisasi, di balik kampanye liberalisasi, di balik kampanye gender, di balik kampanye HAM. Sesungguhnya di dalamnya itu yang mereka kerjakan hari ini. Itu yang mereka kerjakan hari ini. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya agak bingung gitu ya. Ketika tadi ada pertanyaan tentang rancangan undang-undang pengampunan nasional yang berbicara pajak. Untung tadi nggak ada yang tanya, itu gimana itu ada komentar menteri yang ngomong makan. Untung nggak ada tadi yang nanya itu lagi. Kalau ada yang nanya pusing lagi saya. Untung nggak ada yang nanya. Ini gimana nih soal KMP? Gitu kan koalisi merah putih tinggal Gerindra sama PKS gitu. Yang lainnya pindah ke KIH. Ini gimana nih? Untung nggak ada yang nanya itu lagi. Karena akan jadi konyol buat kita hari ini. Saya menggunakan satu ilustrasi atau analogi saja. Ada satu orang, dia punya 2 penyakit. Dia dijangkiti 2 penyakit. Satu penyakit kanker, paling tidak sudah stadium 3, yang satu penyakit panu dia dapat. Apa yang dilakukan orang ini? Dia heboh gimana nyembuhin panunya. Itu dia heboh. Soal panunya yang dia heboh. Kankernya enggak. Nah itu yang terjadi hari. Kalau kita membahas soal RUU pengampunan nasional, bukan tidak penting, penting itu. Penting lah. Ya penting karena kemudian rakyat lagi-lagi ditipu kan gitu. Oleh para pengusaha, para saudagar ini kan. Para pemburu rente yang ingin menyelamatkan asetnya dengan menyembunyikan di balik pengampunan nasional atas pajak yang digelapkan. Ya penting itu. Soal kemudian bagaimana eksodus beberapa partai koalisi merah putih ke KIH penting. Ya penting juga sih. Karena artinya hari ini kalau dulu legislatif bisa berperan sebagai oposisi, fungsi kontrol terhadap eksekutif. Tapi kalau kemudian beberapa partai itu pindah kepada yang berkuasa hari ini, Jokowi CS, maka tidak ada kontrol di DPR. Nggak ada, karena tadi yang berkuasa, dia memegang eksekutif sekaligus legislatif. Artinya legislatif tidak berfungsi sebagai fungsi kontrol, fungsi pengawasan legislatif. Jadi ada 3 fungsi, fungsi legislasi perundang-undangan, membuat undang-undang, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Artinya, ketika DPR dikuasai mayoritas oleh mereka yang berkuasa di eksekutif hari ini, maka jangan pernah kemudian DPR melakukan fungsi kontrol, pengawasan. Karena fungsi kontrol pengawasan hanya bisa dimungkinkan ketika ada oposisi di DPR. Ya. Penting ya penting. Tidak penting, ya tidak penting juga. Gitu. Nah, ini jadi 2 isu yang sebetulnya makin meyakinkan saya bahwa di tengah situasi global yang hari ini semakin memburuk ya, saya bisa menyampaikan semakin memburuk. Bukan hanya itu, tetapi perang ekonomi sudah terjadi. Minyak sudah turun sampai di bawah $30 per barel. Dan banyak perusahaan-perusahaan juga yang sudah melay off pekerjanya di satu sisi. Tetapi juga di sisi lain tidak berarti kemudian
dengan murahnya harga bahan bakar ini tidak berarti bahwa kemudian industri meningkat. Harga pokok produksi menjadi lebih murah. Karena salah satu komponen biaya bahan bakar menjadi lebih murah tidak berarti. Tidak berarti juga bahwa kemudian daya beli masyarakat meningkat. Sehingga mereka punya kemampuan untuk membeli. Jadi kita ada di tengah satu pertarungan global hari ini. Baik tadi, bicara tentang bioteknologi, rekayasa genetika, maupun secara ekonomi. Dan saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini, kita akan segera mencapai puncak dari satu perhelatan besar dunia yang mempertontonkan sebuah episode di mana ini menjadi titik nadir kemanusiaan. Ini adalah titik terendah kemanusiaan. Ya, mari kita bersiap-siap untuk melihat itu. Karena tontonan ini akan segera muncul di hadapan kita. Satu peperangan besar, satu pertempuran besar yang akan menghancurkan kemanusiaan. Dan jangan terkecoh juga dengan apa yang saya katakan sebagai peperangan itu seolah-olah konvensional, tidak. Karena hari ini tengah berlangsung apa yang disebut dengan asymmetric warfare. War by proxy itu sedang berjalan hari ini dengan sistematis dalam konteks penguasaan dunia. Jadi, upaya bagaimana menghancurkan kemanusiaan itu berjalan secara sistematis dalam konteks penguasaan dunia. Dan ini akan mencapai puncak. Sekaligus merupakan titik nadir terendah kejatuhan umat manusia. Mari kita lihat ke depan nanti. Dan waktunya tidak lama lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya, di diskusi kita. Nanti akan ada sesi tanya jawab tentunya. Dan saya kira banyak hal yang bisa kita perbincangkan di sana. Kita diskusikan di sana. Tetapi setidaknya berbahagialah kita hari ini yang ada di dalam ruangan ini. Kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang tersesat. Karena kita tahu siapa kita. Dan kita tahu bagaimana dunia ini sedang terjadi, apa yang sedang terjadi di dunia. Di muka bumi. Dan tentu kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Terima kasih. Sampurasun. Sampai